tahrimul khamar. Sejak kapan khamar itu diharamkan? Tanya Al-Mahdi Al-Abbasi, khalifah lagi. Tadi Al-Mu'tasim, sekarang Al-Mahdi Al-Abbasi. Hal hiya muharramatun fi kitabillahi azza wa jalla fa innan nasa innama ya'rifuna an-nahya anha wa la ya'rifuna tahrim laha. Kata Al-Mahdi Al-Abbasi, dari mana khamar itu diharamkan? Apakah ada dalilnya khamar itu diharamkan pada kitab Allah azza wa jalla? Kata dia, yang ada itu dilarangnya, bukan diharamkannya. Dia membedakan antara dilarang dengan diharamkan. Yang ada itu nahi tapi tidak ada tahrim. Contohnya apa ya? Yang dilarang tapi tidak diharamkan. Kata yang lebih tepat dicegah supaya dijauhi, bukan larangan. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu mencegah kemungkaran. Misalnya terjemahan bahasa Indonesia. Kata Imam alaihi salatu wasalam, bal hiya muharramatun fi kitabillah ya Amirul Mukminin. Kita akan bertanya, Imam alaihissalam memanggil Al-Mahdi Al-Abbasi itu Amirul Mukminin. Diharamkan dalam kitab Allah ya Amirul Mukminin. Qala fi ayyi mawdi'in hiya muharramatun fi kitabillah ya Abul Hasan. Di bagian mana dalam kitab Allah itu ia diharamkan? Imam menjawab alaihissalam, fi qaulillahi azza wa jalla, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan Tuhanku al-fawahish. Ini pun bagian dari daqaik. Fahsya yang digunakan jamaknya fawahish. Kejelekan, kemungkaran yang tampak maupun yang tersembunyi, dan ithm dan baghi bi ghairil haq, melampaui batas, mengambil sesuatu tanpa hak. Qala alaihissalam, Imam Musa al-Kadzim alaihissalam melanjutkan, yang dimaksudkan dengan kemungkaran yang tampak adalah zina. Yang dimaksudkan dengan kemungkaran yang tersembunyi, faya'ni ma nakihal aba, yang dinikahi oleh ayah-ayahnya. Ini merujuk kana nas qabla al-bi'tsah idza kana lirrajul zaujah wa mata anha tazawwajaha ibnahu min ba'dihi idza lam takun ummah. Yang bagian dilarang ma baton, kalau ma dhahara itu fahsya yang tampak itu zina, fahsya yang tidak tampak itu pernikahan aba, ayah ke ayah. Apa maksudnya? Dulu di zaman jahiliyah sebelum bi'tsah, dan ini satu dari 4 atau 5 jenis pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Yang 2 kemudian diambil oleh Islam, yang 3 ditinggalkan. Yang memelihara pernikahan yang kemudian disyariatkan oleh Islam hanya dari puak Bani Hashim, hanya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kebiasaan jahiliyah, satu di antaranya, kalau seorang bapak punya istri lebih dari 1, bapak itu meninggal dunia, anak yang paling pertama dari bapak itu mengambil seluruh istri bapak-bapaknya kecuali ibunya sendiri. Idza lam takun ummah, kecuali ibunya sendiri. Dan itu disebut fahsya yang baton, yang tidak tampak, yang tersembunyi. Jadi semua di zaman jahiliyah itu istri bapak menjadi istri anak yang pertama kecuali ibunya sendiri. Adapun itham, itu yang dimaksud adalah khamar, karena Allah Ta'ala di ayat yang lain menyebutkan, menghubungkan antara itham di sini sebagai yang diharamkan Allah Ta'ala. Harrama rabbi al-fawahish wal itham. Dan ism itu yas'alunaka anil khamar, mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Sama seperti ini tanya tentang khamar, benar tidak dilarang? Yas'alunaka anil khamar wal maisir, dan judi. Walaupun maisir itu menurut katanya kira-kira lebih dekat dengan bentuk arisan sekarang ini. Jadi kalau gitu arisan dilarang. Cuma arisannya itu misalnya 10 orang kira-kira lah, atau 6 orang. 6 orang kumpul untuk membeli unta yang harga 10. Mereka masing-masing kumpul 1. Yang kalah harus menanggung sisa yang 4.
Tapi nanti giliran yang ini juga nanti menanggung lagi gitu. Dia menanggung sisa yang 4. Itu maisir. Kalau ibu-ibu dan mungkin bapak-bapak arisan, enak dapat pertama atau terakhir? Harusnya pertama, karena nilai itu tidak sama. 1 juta di bulan Januari dengan 1 juta di bulan Desember beda. Ajaibnya orang itu maunya aku terakhir aja, padahal harga itu nilainya jatuh. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Katakan ya Rasulullah, pada keduanya ada ithmun kabir, ada ithm tadi yang diharamkan. Wa manafi'u linnas, betul ada manfaatnya buat manusia. Pada khamar dan pada maisir tidak dinafikan ada manfaatnya buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi ithimnya lebih besar dari manfaatnya, dan ithim itu dilarang. Innama harrama rabbi. Memang dengan beberapa ayat Al-Quran yang lain sampai ada kalimat yang berbunyi fahal antum muntahun, dan tidakkah kalian mau berhenti juga. Ada yang mengatakan kalau ayat larangan khamar itu turun bertahap. Jadi pada satu waktu masih boleh, kemudian dilarang, bertahaplah. Tapi dalam mazhab Ahlul Bait dia sudah diharamkan sejak awal syariah. Ada yang berpegang misalnya pada ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Tidak boleh itu sholatnya dalam keadaan mabuk, tapi tidak menyebutkan larangan langsung pada sukaronya, pada mabuknya. Nanti disebut lagi kalau minum tidak mabuk tidak apa-apa, itu asal tidak sampai mabuk misalnya.